Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa Ya, rasulahu. saya pindah nih ya. Ini kalau tinggal 2 GB. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini di Saidul Ayam Allah masih memberikan kita kemampuan untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan, wabil khusus menghadiri majlis-majlis ilmu yang menjadi wasilah Allah mempermudah jalan kita menuju surga. Dan tentu kebersyukuranlah yang terus kita setiap pagi dan lakukan, karena dan kita rasakan tentu karena betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kita semua, dan nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang patut kita syukuri. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita memohon kepada Allah untuk senantiasa menyampaikan juga salawat dan salamnya untuk keluarga beliau, para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkenan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Majlis Ilmu dalam Iqra'ul Quran yang biasanya di hari Jumat Putari bersama Allah Ustaz Sarif Hidayat LC, yang qadarullah beliau sedang masih sakit ya, belum begitu sembuh. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan juga memberikan kesehatan yang sempurna untuk beliau. Amin Allahumma amin. Dan Alhamdulillah kita doakan juga guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala, yang selalu menemani kita untuk sama-sama mentadabburi ayat Allah. Dan di pagi ini sebuah kajian atau Iqra'ul Quran ya, yang biasanya di setiap Jumat memang beliau punya majlis sendiri yang eh, membina para jamaahnya untuk sama-sama belajar Al-Quran langsung. Kita membuka mushafnya, mushaf masing-masing, kemudian membacanya dan sedikit membuka terjemahnya begitu ya. Dan seperti yang ini kelanjutan apa yang sudah dilakukan di pekan lalu ya, di Jumat pekan lalu juga kita membaca Quran satu persatu, kemudian berusaha untuk membaca terjemahnya, dan kemudian ada sedikit penjelasan barangkali dari guru kita Sadil Al-Jambari, baik dari sisi bacaannya dan mungkin juga ada sedikit pemahaman terhadap ayat yang insya Allah akan kita buka, akan kita gali di surat Al-Baqarah masih ya, di ayat ke-21, lanjutan dari yang sudah dibahas dibaca di pekan lalu. Silakan jemaah untuk sama-sama membuka mushafnya, mempersiapkan mushafnya baik dari gadget mungkin atau dari langsung mushafnya, dan Bismillah, kita mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah rahmati kita karena dijanjikan dalam surat dalam Al-Quran Karim, orang yang membaca bahkan mendengar pun akan Allah berikan rahmat. Baik, Alhamdulillah saudara Jembari, kaifahalukum asbahtum khairin. Alhamdulillah, bi khair. Bibarakat Alhamdulillah, doaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau nggak didoain sama antum, nggak mungkin bisa Insya kayak gini, Allah. Mas. Insya Doa Allah. para guru tentu yang Luar biasa. mudah-mudahan mustajab juga Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya, dan juga jamaah yang hadir semuanya Masya Allah ya, istiqomah hadir setiap pagi. Insya Allah ya, ini sebuah kenikmatan apalagi sedih yang harus kita syukuri ya, kecuali Masya kita Allah. bisa istiqomah dalam kebaikan. Kata Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dibangunkan oleh Allah SWT di pagi harinya, sehat, masih beriman, dan dia ada yang bisa dimakan, maka dia laksana memiliki dunia dan seisinya. Luar Ya, biasa. luar biasa. Kita Alhamdulillah ya, di rumah masih ada yang bisa dimakan dan Masya Allah. Masya Allah, Buka kulkas masih ada buat 3 hari ke depan, orang kaya. seorang kayak Iya, orang kaya itu kalau buka kulkas 3 hari ke depan masih bisa makan, orang kaya. Masya Allah.
Baik, kita sama-sama setelah bersyukur tentunya kita sama-sama lanjutkan ya tadabbur kita dengan membaca Al-Quran lebih dulu tentunya saja. Dan nanti seperti biasa, seperti kemarin akan dibaca masing-masing. Kemudian Insya Allah ya berlomba-lomba nih untuk membaca Al-Quran. Sambil juga yang menyimak juga dapat rahmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saja. Amin. Amin. Baik, Ustaz, tafadhol masykurah. Syukran jazakumullahu khair. Wata'alullah fi kulli hayatakum ya Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma ya mufahim Sulaiman fahimna wa ya muallim Daud alimna. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, para ahlul Quran dan keluarganya Allah. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita doakan Ustaz Syarif Hidayat. Mudah-mudahan Allah SWT segera angkat penyakitnya beriring dengan dosa-dosanya digugurkan dan segera disembuhkan kembali seperti sedia kala dan mudah-mudahan kembali beraktivitas seperti sebagaimana semula dan mendapatkan ganjaran pahala dari sakit yang dideritanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita berdoa juga untuk seluruh pembina, seluruh pengurus, dan seluruh keluarga kita, buat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Untuk yang masih hidup kita mintakan hidayah, inayah, iradah, qudrah, dan iradahnya. Terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khatimah dan kalau dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sampai ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Yang insya Allah ayat ini sudah berbeda dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya bicara tentang takwa, tentang munafik, tentang kafir. Nah, mulai dari 21 sudah mulai bicara tentang himbauan yang sifatnya kepada seluruh umat manusia. Jadi beberapa ulama membedakan antara kalau ya ayyuhan nas itu ayatnya ayat makiyah karena sifatnya umum. Tetapi kalau kemudian bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu biasanya madaniyah. Gitu. Jadi kalau ya ayyuhan nas ini masih makiyah. Sebagian dinyatakan seperti itu. Mari kita sama-sama baca di dalam ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Di ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang keesaan uluhiyahnya bahwa Dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan menciptakan mereka dari tiada menjadi ada serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriah dan batiniah, yaitu Dia menjadikan mereka bumi sebagai hamparan seperti tikar yang dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung-gunung yang ditancapkan menjulang,
dibangunkan langit sebagai atap sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-32. Ada yang berkenan membacanya surah yang ke-21 ayat yang ke-32, tafadhol masykuran. Siap, Ini Bro. ya, ini kita Ibnu Katsir dulu, nanti baru ke Jalalain, baru ke tafsir yang lain. Tafadhol masykuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, Teteh, punten. Ya. Za-nya masih ada desis za. Jadi za bukan za. Jadi bedakan antara za itu mirip makhrajnya dengan ta. Jadi Ya. lidahnya mesti naik ke gigi atas. Tapi yang saya maksud Za. adalah surat yang ke-21 ayatnya yang ke-32. Surat 21 ayat 32. Betul. Oh iya, Masya. Labas. Afwan, ya. Labas. Yang wajahnya sama itu. Ada yang sudah ketemu yang lain? Mangga. Sudah, Dek. Mangga. Terjemahannya ya, Dek. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Sadaqallahul azim. Iya. Jadi ketika Allah SWT menyatakan dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, yang terjaga, bahkan tanpa tiang, sering mereka selalu berpaling dari ayat-ayat Allah tentang kebenarannya. Jadi ketika Allah juga menurunkan air hujan dari langit bagi mereka, yang dimaksud dengan langit di sini adalah cumulonimbus ya. Dari awan yang kemudian terkondensasi, kemudian turun pada saat yang mereka butuhkan, lalu Allah mengeluarkan bagi mereka dari tanah buah-buahan, tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rizki bagi mereka dan ternak mereka. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Dia menyatakan bahwa aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau alaihissalatu wassalam menjawab, inta ja'ala lillahi, dikatakan di sini nidda wahwa khalaqa, bahwa khalaqak ini engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Bukhari Muslim. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menyatakan bahwa ada seorang lagi yang berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka beliau bersabda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah, qadar Allah wa masyafa'al. Atas kehendak Allah saja. Jadi kita tidak boleh ya atas berkat kamu ini semua terjadi. Enggak. Ya, enggak ada. Dan bahkan tidak ada yang kebetulan. Ya. Dan semua ini dimaksudkan untuk menjaga kemudian tauhid kita. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini menyatakan bahwa seruan ini ditujukan kepada kedua belah pihak, baik orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya, esakanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Masih menurut Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, kemudian fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kalian menggandakan atau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ia menyatakan bahwa artinya jangan kalian menyekutukan dengan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Padahal kalian mengetahuinya bahwa tidak ada ilah yang hak
bagi kalian selain Dia yang memberikan rizki kepada kalian, dan kalian juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah SAW untuk diesakan adalah Rabb yang hak dan tidak diragukan lagi. Begitu yang ditafsirkan oleh Qatadah. Sedangkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi sebagai tambahan pengetahuan bahwa saya lebih menyukai tafsir dari Ibnu Abbas, baik yang dikutip oleh Ibnu Katsir atau siapapun, karena Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, ya Allah berikan dia kemampuan untuk mentakwil. Jadi apa yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah sesuatu yang mendekati kebenaran, karena Allah SWT langsung yang akan berikan kemampuan mentakwil ayat. Jadi kalau ada tafsir-tafsir yang lain, saya lebih memilih kepada Ibnu Abbas. Ini lebih kepada kecenderungan pemilihan. Nanti kita lihat atau kita bandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada," karena itu janganlah mengadakan tandingan bagi Allah. Al-andad adalah syirik yang lebih samar daripada semut yang merata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Maka termasuk menjadikan andad bagi Allah adalah ucapan demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku wahai bulan. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Haris Al-Asy'ari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabdanya agak panjang. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 perkara yang harus diamalkan, dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Namun Yahya bin Zakaria hampir saja lamban melaksanakannya. Maka Aisyah bin Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 perkara agar engkau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel mengamalkannya. Apakah engkau sendiri menyampaikannya atau aku yang menyampaikannya? Maka kemudian Yahya alaihissalam berkata, saudaraku, sungguh aku takut jika engkau mendahuluiku. Aku akan diazab dan aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Setelah itu Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sehingga mereka memenuhi masjid. Lalu ia duduk di tempat yang tinggi, kemudian memuji dan mengagungkan Allah, dan selanjutnya ia berkata, sungguh Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara yang aku harus amalkan, dan aku diperintahkan kalian untuk mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya perumpamaan hal itu sama seperti orang yang membeli seorang budak dan hartanya yang murni dengan uang perak dan emas. Kemudian orang itu menyuruh budak itu bekerja, namun budak itu menyerahkan penghasilannya kepada selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang menginginkan budak yang berbuat demikian? Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian dan memberikan rezeki kepada kalian, karenanya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, Allah juga memerintahkan agar kalian mengerjakan sholat, karena sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya selama ia tidak berpaling. Sebab itu jika kalian mengerjakan sholat, jangan memalingkan wajah. Yang ketiga, dia juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Sungguh perumpamaan ini adalah sama seperti seseorang membawa tempat minyak kasturi berada di tengah kelompok orang-orang yang semuanya mencium aroma kasturi. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kasturi. Yang keempat, Allah juga memerintahkan kalian untuk bersedekah. Sungguh perumpamaan hal itu seperti seorang yang ditawan oleh musuh, lalu ia mengikat kedua tangannya pada lehernya untuk selanjutnya dibawa ke depan guna dipenggal kepalanya. Kemudian orang itu berkata kepada mereka, apakah kalian mengizinkan aku menebus diriku ini dari kalian? Maka orang itu menebus dirinya dengan segala harta miliknya sehingga ia berhasil membebaskan dirinya. Yang kelima, Allah juga memerintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepadanya, karena perumpamaan hal itu seperti orang yang dikejar oleh musuh dengan melacak jejak kakinya, lalu ia mendatangi sebuah benteng yang terjaga ketat dan berlindung di dalamnya. Dan sungguh seorang hamba itu benar-benar terlindungi dari setan jika ia senantiasa berzikir kepada Allah. Masya Allah. Selanjutnya Al-Haris Al-Asy'ari menuturkan bahwa sedangkan Rasulullah SAW sendiri bersabda,
Aku merintahkan kepada kalian dengan 5 perkara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku, yaitu jamaah, mendengarkan, patuh, taat, tunduk, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Maka sesungguhnya orang yang keluar dari jamaah sejengkal, berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kecuali jika ia kembali, dan barang siapa menyeru dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahanam. Para sahabat bertanya, meskipun ia mengerjakan sholat dan berpuasa, beliau menjawab, alaihissalatu wassalam, meskipun ia sholat dan berpuasa serta mengaku bahwa dia muslim, karena itu serulah orang-orang Islam dengan nama mereka masing-masing. Sebagaimana Allah menyebut orang muslim dan orang mukmin sebagai hamba Allah. Hadisnya hasan. Dan menjadi syahid atau menjadi dalil dari riwayat ini adalah ucapan Yahya bin Zakaria, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi rizki kepada kalian, karenanya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini merupakan dalil yang menegaskan perintah bertauhid dengan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyekutukannya. Bahkan para mufasir, misal Ar-Razi dan juga lainnya yang menjadikan ayat ini sebagai dalil menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menunjukkan bahwa hakikat itu barang siapa memperhatikan semua ciptaan yang ada di alam ini, baik yang di bawah bumi ataupun yang di atas langit, perbedaan bentuk, warna, karakter, dan fungsi serta peletakan semuanya pada tempat yang mendatangkan manfaat dengan tepat. Maka niscaya dia akan mengetahui kekuasaan penciptanya, hikmah, ilmu, ketelitian, dan keagungan kuasanya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Arab Badui, adakah dalil yang menunjukkan adanya Rabb? Maka mereka menjawab, subhanallah. Kotoran unta ini menunjukkan adanya unta. Jejak kaki menunjukkan adanya orang pernah jalan. Bukankah langit mempunyai gugusan bintang dan bumi punya jalan-jalan yang luas dan lautan mempunyai gelombang? Tidakkah yang demikian itu menunjukkan kepada kalian akan adanya Al-Latiful Khabir, Allah yang maha lembut lagi maha teliti. Dan bahkan Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik bahwa Harun al-Rashid pernah bertanya kepada ihwal keberadaan Allah Sang Pencipta, maka ia pun memberi bukti tentang hal itu dan adanya berbagai macam bahasa, suara, dan nada suara. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang zindik ini orang seperti orang munafik ya, pernah bertanya kepadanya mengenai keberadaan Allah. Maka ia mengatakan kepada mereka, tinggalkan aku di sini, aku sedang memikirkan suatu hal yang telah diberitahukan kepadaku. Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun, kapal itu tetap berlayar tanpa nakhoda, menerobos derasnya ombak hingga akhirnya berhasil melalui ombak tersebut dan melaju tanpa nakhoda. Orang-orang sidik berkata bahwa ini merupakan satu hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Lalu Abu Hanifah menyatakan bahwa celaka kalian, jika demikian apakah alam jagat raya ini, langit, bumi, dan segala isinya yang teratur ini tidak ada pembuatnya? Maka orang-orang itu tercengang keheranan sehingga akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingannya. Masya Allah. Sedangkan Imam Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb pencipta, maka ia menjawab, ini adalah daun murbai yang punya satu rasa. Jika dimakan oleh ulat sutra, maka akan keluar menjadi serat sutra. Jika dimakan oleh lebah, dia akan jadi madu. Jika dimakan kambing, sapi, dan binatang sejenisnya akan keluar menjadi kotoran. Dan kalau dimakan kijang, dia akan menjadi wewangian. Padahal berasal dari benda yang sama. Maka Imam Ahmad bin Hambal juga pernah ditanya masalah serupa. Ia menjawab, di sini punya benteng yang sangat kokoh dan halus yang tidak berpintu dan tidak ada jalan masuk bagian dimasuki. Maksudnya telur. Bagian luarnya tampak seperti perak dan bagian dalamnya tampak seperti emas murni. Dan ketika sedang berada di dalam, seperti itu tiba-tiba dinding benteng pecah dari dalamnya, keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah.
Maksudnya telur dikala keluar dari dalamnya adalah seekor anak ayam. Abu Nawas pernah ditanya mengenai hal itu, maka ia langsung melantunkan sebuah syair yang artinya kurang lebih, perhatikanlah tumbuhan-tumbuhan di bumi. Lihatlah apa yang diperbuat oleh Al-Malik, yakni Allah. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit, bagaikan emas cetakan mengairi lahan-lahan yang indah, bagaikan batu pertama Zabarjat. Semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tiada sekutu baginya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan orang yang memperhatikan ketinggian dan keluasan langit serta berbagai bintang yang berkilau, yang besar maupun yang kecil, juga merenungkan bagaimana semuanya berputar di falak yang di kegelapan malam yang luar biasa besarnya di setiap siang dan malam hari. Pada saat yang sama, masing-masing berputar sendiri menurut porosnya, juga memperhatikan lautan yang mengelilingi bumi dari segala isi, serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi stabil dan penduduknya dapat menghuninya, walaupun dengan bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam dan berwarna-warni. Mari kita lihat surah Al-Fatir ayat yang ke-27, ayat yang ke-28. Ada yang berkenan untuk membacanya? Tafadhol Mashkur. Iya, Ude. Mangga. Surat Al-Fatir ayat 27, 28. Al-Fatir itu surat apa ya? Ayat 27. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun, Masya Maha Allah. benar dengan segala firman-Nya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata Allah SWT menjadikan alam raya ini begitu luar biasa, dan dikatakan dalam Ibnu Katsir, demikian pula sungai-sungai mengalir dari satu negeri ke negeri yang lain untuk memberikan berbagai manfaat. Diciptakannya berbagai macam binatang, tumbuhan yang punya rasa, bau, bentuk, dan warna yang bermacam-macam, padahal dalam satu tanah dan air yang sama alamnya. Niscaya ini semua untuk menunjukkan adanya Rabb, Sang Pencipta, kekuasaan yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Tidak ada ilah selain Dia, dan kepadanya kami bertawakal dan kembali. Dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai masalah ini cukup banyak. Taib, demikian dari Ibnu Katsir. Saya coba bedakan sedikit dari jalan lain. Dari jalan lain biasanya pendek kalau di jalan lain. Ya, di sini hanya dijelaskan bahwa wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Mari kita perhatikan dari beberapa kaidah tafsir yang lain. Izin share, nanti linknya saya kasih di grup chat. Apakah ini tampak? Belum, Ude. Baru atasnya.
tampak? Nampak Bunda. Baik. Udah. Baik. Eh, di sini ayat yang ke-21 saya akan share jika Bapak Ibu berkenan membacanya secara lengkap dan melakukan komparasi terhadap pemahaman ayat itu. Mari kita lihat beberapa ulasan beberapa ulama tentang ini. Saya pilih saja yang paling lengkap menjelaskannya. Saya lihat ada beberapa dari beberapa tafsir ini yang menjelaskan dengan sangat jelas. Karena saya hanya membahas ayat 21-nya saja, kita lihat di bagian Aisyah Tafsir, ya, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau mudarris tafsir di Masjid Nabawi dan buku ensiklopedia Islamnya beliau susun dan menjadi kelengkapan pemahaman begitu banyak orang. Terlalu kecil nggak tulisannya? Apa cukup terbaca? Baca udah. Cukup Bunda. Baik, baik. Jika kita perhatikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ya ayyuhan nas, an-nas di sini adalah manusia. Yang disebut di sini adalah manusia. Untuk lafaz ini adalah bentuk jamak yang tidak dimiliki oleh bentuk tunggal yang selafaz untuk menunjukkan bahwa ini satu orang. Yang digunakan biasanya adalah al-insan. U'budu di sini, ya, u'budu adalah perintah yang sifatnya fi'ilnya fi'il amr. Taatilah dengan keimanan dan mengharapkan pahala dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Disertai dengan kecintaan, pengagungan yang penuh kepada Allah. Kemudian Rabbakum. Rabbakum ini adalah bagian yang kita sudah pernah bahas di pelajaran yang sebelumnya bahwa kata Rabb bermakna ada 6 derivasi. Ada yang masih ingat 6 derivasinya apa saja? Lupa udah. Oke. Perhatikan yang pertama bisa bermakna murabbi. Itu kata Rabb ya. Bermakna murabbi. Yang kedua bermakna malik, penguasa. Yang ketiga malik, raja. Yang keempat al-mun'im. Yang keempat al-mun'im. Sudah? Sudah. Baik. Kemudian yang kelima, Sayyid. Yang keenam, ada yang ingat? Qayyim. Qayyim, betul. Jadi yang pertama murabbi, pemelihara. Yang kedua Malik. malik, penguasa. Kemudian yang ketiga malik, Malik raja. raja. Ya, raja. Kemudian mun'im, yang memberi nikmat. Kemudian sayyid, yang berwenang. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir adalah qayyim. Jadi murabbi, malik, mun'im, sayyid, qayyim. Ya. Jadi kata Rabb itu dimaknai seperti itu. Kemudian khalaqakum. Di sini khalaqakum bermakna menciptakan kalian dari kata khaliq. Dengan kumnya untuk kita, domir untuk kalian.
mengadakan kalian dari ketiadaan dengan takdir yang besar. Tadinya kita nggak ada, kemudian ruhnya dimunculkan ya dari sisi Allah, dan kemudian Allah SWT jadikan jambu kluthuk sama mendoan, ya, jambu kluthuk sama mendoan. Jambu kluthuknya dimakan bapak, mendoan dimakan ibu, kemudian jadi ovum di ibu, kemudian jadi sperma di bapak, bertemulah di eh, zifafnya, gitu. Bertemu ketika berhubungan badan, dan Allah takdirkan muncullah kita, gitu. Nah, ini jadi bagian, oh ternyata saya dulunya jambu kluthuk sama mendoan, gitu ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu tercipta dari apa, saya nggak tahu. Itu cara Allah SWT untuk menghadirkan itu. Nah, kemudian tatakun, tatakun ini kita tahu ada di dalam surat-surat yang lain juga. Ya, dikatakan sebagai tatakun adalah agar kalian bertakwa. Nah, di sini jika kita melihat bahwa bagian yang kita sebut penjagaannya untuk melindungi dari azab Allah, maka ketakwaan hanya bisa dilakukan oleh orang baik semalas apapun. Dalam pengertian ketika kita bicara tentang ketakwaan, itu bicara tentang kemampuan setiap pribadi yang sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Allah SWT menciptakan Islam yang begitu integrated, uh, apa namanya, life, integrated system of life. Jadi dia minhajul hayyah. Jadi sistem kehidupan yang namanya Islam itu sebegitu ideal dan sebegitu menyeluruhnya, dikatakan holistik dan integral. Tetapi kita manusia cuma diminta untuk mengerjakan semampunya saja. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum artinya sesuai dengan kemampuan kita bertakwa. Artinya ada kemampuan dan kemauan. Ada orang yang mengambil ambang batas atas, ada orang yang mengambil ambang batas bawah. Yang ambil ambang batas atas biasanya yang selalu senantiasa berusaha memperjuangkan sesuatu itu agak ngotot. Biasanya para pejuang, ya, para kompor-kompor motivator gitu ya. Pokoknya kalau bisa pentokin. Gitu. Pokoknya kalau bisa tanggal 25 Agustus kita turun bubarin DPR gitu misalnya contohnya. Ini contoh aja. Terus kemudian sampai turun ke jalan apa 212 Palestina apa muhadharah dan seterusnya. Itu betul-betul pokoknya jawabannya deh apapun gitu. Pokoknya sampai detik darah yang pernah panas-panasan nggak apa-apa. Lapar-lapar, aus-aus nggak apa-apa. Toh Allah akan menjaga kita. Itu betul-betul yang over the top. Jadi kalau bisa dikerjakan sampai maksimal. Kalau bisa ideal. Tetapi ada ambang batas yang paling bawah, yaitu seseorang yang kemudian ketika dia menghadirkannya, kalau orang Jawa bilang waton suloyo, ya udahlah kita kerjakan saja, toh Allah meminta kita semampu kita, itu ya semampunya saja, enggak usah ngoyo, toh kalau kita jalankan juga sama aja. Nah itu ngambil ambang batas yang paling bawah. Nah kita tidak bisa menyalahkan, oh yang ambil ambang batas bawah ini orang malas. Enggak bisa begitu. Karena tiap orang punya kemampuan. Ada orang yang kemudian kalau berjihad, ada yang berjihad bawa perang pedang apa namanya konyol gitu perangnya, artinya dia nggak punya skill untuk perang, mati duluan, syahid dia gitu. Tetapi yang tidak terkalahkan sekelas Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Ali dan seterusnya itu punya strategi perang yang sangat luar biasa. Tolha bin Ubaidillah misalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, yang panahnya nggak pernah luput dari sasarannya. Itu bagian yang kemudian Allah karuniakan mereka begitu keluar biasa. Tapi jangan lupa bahwa ada orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah uzur sehingga mereka tidak bisa ikut berperang, tetapi mereka tetap mengajarkan di kampungnya, mengajarkan tentang tauhid ini, mengajarkan perjuangan dan seterusnya. Kalau ada yang masih ingat teman-teman bagaimana Syekh Abu Yasin, ya Syekh Yasin di Palestina, itu beliau hanya di kursi roda tapi mampu menggetarkan hati setiap musuh yang ada.
Nah, itu bagian yang kemudian kalau kita lihat, ya nggak ikut berperang, tapi ngomporin dari kondisi hatinya setiap kita. Nah, kita kembali kepada ayatnya. Makna ayatnya ini bentuk korelasi dengan ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang mukmin sebagai orang yang beruntung. Juga keadaan yang disebut orang kafir yang merugi. Lantas menyebutkan keadaan orang munafik di mana mereka berada di antara golongan orang-orang mukmin yang jujur. Ya. Dikatakan di sini golongan kafir yang merugi, ya mukmin yang jujur, kafir yang merugi. Kemudian Allah memanggil semua golongan dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Supaya apa? Semuanya kena. Itu. Dan ini setiap tempat, setiap waktu. Setelah itu Allah SWT merintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjaga diri dari kerugian. Dan memberitahukan kepada manusia tentang dirinya, agar mereka mengetahui keagungan dan kesempurnaan. Supaya lebih mudah untuk menyambut seruannya, lantas beribadah kepadanya, sehingga bisa selamat dari azabnya, serta meraih keridhaan dan surganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain kita bisa lihat bahwa pelajaran dari ayat ini, kewajiban beribadah kepada Allah, yang mana itu alasan kehidupan bagi seluruh makhluk, dan kewajiban mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Baik. Tafsir yang lain boleh dibaca ya sebagai bagian yang ada di ayat di chat, di ruang chat. Tafadhol Maskur, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kemudian melakukan pertanyaan, pembahasan, atau mungkin ada yang kurang jelas ditanyakan, monggo silakan. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol Maskur, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Dodi. Alhamdulillah kita sudah menyimak satu ayat dari Al-Quran Karim dalam surat Al-Baqarah di ayat 21 ya. Dan kita diingatkan tentang makna Ar-Rabb, Allah sebagai Rabb ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dodi, dan tentang pemaknaan tadi yang alhamdulillah sudah juga dijelaskan oleh Ustaz Dodi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Silakan jemaah, masih ada waktu ya kita untuk berbagi rahmat sama sahabat semuanya, jemaah Majelis Keluarga Indonesia, yang pemaknaan terhadap ayat ini barangkali ada yang masih belum jelas, atau barangkali yang ada yang ingin lebih diperdalam itu, silakan. Dan tadi sudah di-share juga oleh Ustaz Dodi linknya ya, tafsir web ya, untuk bisa kita membaca juga beberapa tafsir lain dari ayat ini ya, dari tafsir Al-Muyassar, dari Syekh Ibn Jubair Hafid Al-Hafid gitu ya, dan masih banyak yang bisa saya baca. Alhamdulillah kita dimudahkan saat ini ya untuk bisa mempelajari Al-Quran ini dengan hadirnya banyak web yang menjelaskan tentang Al-Quran Karim. Yang sampai kita sekarang ini ya mundur gitu ya untuk tidak lagi belajar Al-Quran, karena butuh dimudahkan oleh teknologi, dengan kita bisa mengakses banyak tafsir dengan tidak langsung ke kitabnya ya. Kalau ke kitabnya barangkali berat sekali ya. Tapi sekarang ini sudah disediain dengan permudah di per ayat bahkan, masya Allah ya. Dulu Anda belajarnya per kitab, Ustaz. Masya Allah. Kalau Dulu kita baca belajarnya per kitabnya kitab. ini berapa rak, Allah masya Allah Akbar. ya. Kan saya ingat dulu pernah belajar langsung dari Allahyarham Pak Kiai Qasim Nur Seha. Itu beliau begitu dulu buka buka Quran. Jadi kalau beliau siaran itu mikrofon digantung itu, beliau ternyata sibuk buka buku. Dia di buku ini begini, di tafsir ini begini, di tafsir ini begini. Pantesan beliau jago banget gitu menyampaikan itu. Dan ternyata kelihatan kan kalau kalau berhadapan begini, saya buka semua, kita sama-sama baca sehingga kita punya sama-sama khazanah yang cukup. Nanti tinggal memadukan pemahaman kita dengan pemahaman yang lain. Jadi tidak ada alasan lagi untuk belajar sekarang Ustaz ya, Nggak dipermudah. ada, nggak ada. Udah gampang banget, udah gampang banget. Tidak ada terjemahannya, tidak langsung dari bahasa Arabnya gitu kan, terjemahan. Iya. Masya Nah, Allah. ini sebetulnya kenapa ane ajak teman-teman MKI dan jamaah-jamaah ane yang ane cintai itu, ayo belajar Al-Quran yuk. Karena aneh terpukul betul ketika ada orang Maroko ketika umroh dari awal-awal aneh pelajar 2006 lah.
ketemu sama orang Maroko, dia ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Dia tanya pakai bahasa Arab. Aneh nggak paham tuh, yang dia tanya apa waktu itu. Sorry, I can speak Arabic. Itu langsung melotot, langsung dipegang pundak aneh. Ishada, bagaimana ini? Inta muslimah fi kalam Arabi? Anda nih muslim tapi nggak bisa bahasa Arab. Ditinggal aja didorong. Itu langsung, aduh, kalian, maaf kalian. Pokoknya dia sebel gitu. Maksudnya, ya kita ini muslim tapi nggak bisa bahasa Arab itu kan. Ya Allah, itu langsung, waduh, itu langsung kayak digampar bolak-balik nggak selesai-selesai itu sepanjang sepanjang saya balik ke hotel itu. Ya Allah, mesti belajar ini, mesti belajar ini. Dan ketika itu alhamdulillah dibimbing sama beberapa guru, ada Ustadz Ahmad Yaman, ada Ustadz Zuhdi, ada Ustadz Amiruddin Abdullah Rasul. Saya langsung talaki ke beberapa asatidz, Ustadz Muhammad Nur. Banyak yang kemudian saya pelajari, oh cara ada yang melakukan pendekatan pakai lafaz, ada yang melakukan pendekatan pakai grammar. Jadi tahu bahwa oh penekanan ini di sini, oh penekanan itu di situ. Kenapa di sini menjadi disebutnya fi'il madhi? Kenapa di sini menjadi didahulukan eh, apa bagian yang contoh misalnya iyaka na'budu. Na'budu itu pekerjaannya. Iyaka itu maf'ul bihnya. Kok bisa maf'ul bihnya didului daripada itu kan jadi produk Iya sih. pembahasan yang oh masya Allah itu menjadi bagian yang oh masya Allah luar biasa. Jadi bagian yang mencengangkan buat saya ketika ada orang yang sok-sokan bahasa Arab tapi padahal dia nggak ngerti. Contoh misalnya, karena buat perempuan barakallahu fikum dibelokin jadi barokillah. Ada nggak yang begitu? Padahal Pernah, kata iya. pernah Padahal dengar. mestinya apa? Padahal mestinya barokah, barokah tetap barokah. Fiki. Jadi ki-nya itu domir untuk orang perempuan. Jadi bukan barokil, barokil. Apaan tuh barokil? Barakallahu fiki mestinya. Cukup Sering ada cukup. dengan jazakillah gitu saya mungkin. Oh Nah, iya, oh mungkin ternyata mungkin dia belokin begitu kali. Dia nggak paham bahwa barokah itu satu satu kata. Jadi bilang jazakillah dengan dibelokin ke barokillah. Mestinya barakallahu fik. Gitu. Nah kalau nggak belajar ya begitu jadinya. Nah, itu kan jadi apa sih gitu kan. Tapi buat orang yang nggak paham, oh itu barokillah. Jadi pemahaman baru kan jadi. Sama kayak pembelokan-pembelokan yang kita orang Jawa lah. Mungkin antum Sunda ya, Zat. Kalau yang Jawa, ada yang pernah dengar nggak? Seluku-seluku batok, batok elailo. Pernah. Ah, seluku-seluku batok, batok elailo itu bahasa Arab aslinya. Salaka, salaka bito'ah, bito'ah la ilaha illallah. Allah. Tuh, kan jadi beda tuh. Tapi kalau di dalam bahasa Jawa, seluku-seluku batok, ditanya Mas Selo tuh, bacanya gimana? Sambil pegang lutut, di elus-elus gitu, seluku-seluku batok, batok ilailu. Gitu. Padahal itu sebenarnya salaka salaka bito'ah. Berjalanlah engkau dengan ketaatan. Bito'ah la ilaha illallah. Dengan ketaatan yang tidak ada ilah selain Allah. Nah, itu di kita banyak begitu-begitunya, Ustaz. Sama kayak sekatenan di Jawa itu sebetulnya itu syahadatain gitu. Sekaten itu syahadatain. Nah, kita kalau kemudian tidak belajar sampai kapan itu kita apa salah terus begitu. Makanya kalau kemudian saya nggak tahu di tempat kita masih banyak nggak itu orang yang ngimamin karena sepuh didorong-dorong begitu ngimamin alhamdulillah ngirokim ngalamin. Nah itu ngalamin apa gitu. Bukan masalah ngeledek itu nggak sah gitu karena bacaannya tidak pas. Nah seperti tadi yang saya pelajari di sini adalah koreksi-koreksi terhadap makanya kalau di Iqra Al-Quran itu tidak hanya tahsin tetapi tajwid dan tafhim dan tapi lebih tidak hanya apa yang kita bahas silahkan.
Silakan, masih ada yang ditanyakan? Silakan Bu Eni. Tadi ini lebih karena sempat terputus Ustaz, suaranya. Enggak. Oh, sinyal ya. Iya, sinyalnya. Tadi lebih ke komentar itu Bu Eni tadi. Baik. Saya sedikit share mungkin Ustaz. Saya baca Mangga, mangga, di mangga. fikih Asmaul Husna ya tentang makna Rob ini ternyata banyak juga ya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dia Ya, bisa memaknai Ar-Rabb itu dengan Huwal Qahir. Jadi kata beliau iya, Ar-Rabb itu menunjukkan sejumlah makna yang sangat banyak ya. betul. Dari tidak hanya 6 tadi, ternyata ada juga Al-Qahir, Al-Khaliq termasuk dari makna Ar-Rabb tadi. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayyul Qayyum, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah Ya, taala ya dalam ya. Fikih Asmaul Husna. Masya Allah ini menjadi tambahan ya untuk ternyata memang ini dalam fikih Asmaul Husna yang di Syekh Al-Basar ya. Dan kata Rob itu pernah digunakan sama Abdul Muthalib ketika berhadapan sama Abraha, Ustaz. Iya. Jadi ketika Abraha itu bawa pasukan gajahnya ke Mina, terus kemudian dia kirim tim advance ke Mekah untuk cari tahu nih Jaggernya Mekah nih siapa nih. Kalau di kita kan kalau bikin sesuatu kan nanya dulu nih, FBR yang pegang apa FPI nih, apa Pemuda Pancasila, apa Banser gitu, yang backingnya ini. Ternyata begitu ditanya, ketemu Abdul Muthalib gitu, lagi ngurus Ka'bah. Ditanya sama tim advance-nya Abraha. Hal inta Rabbul Ka'bah, apakah engkau Rabbnya Ka'bah? Lah, bukan. Mana anta? Siapa anda? Ternyata dia bilang saya eh, utusannya Abraha. Abraha yang mana? Kami datang dari Yaman dan sekarang bikin kemah di Mina. Oh, yang ngambilin ontalnya banyak orang itu katanya. Datangkan aku kepadanya. Langsung diminta Abdul Muthalib ketemu sama Abraha. Abrahanya ciut. Ngapain kamu mau ngomong sama saya? Saya mau ngomong sama decision maker ya. Ngomong sama orang saya aja enggak. Saya mau sama decision maker, Mudir Kabir. Terus dibilang, ya udah ngomong. Saya robnya onta, kembalikan 200 onta yang diambil sama hulu balang. Saya robnya onta itu memaknai bahwa kata rob itu kemudian kalau kita bisa turunkan berarti yang ngasih makan onta, yang memiliki onta, kapan mau dipotong ya dipotong gitu. Kapan mau dijual ya dijual gitu. Kapan dibawain beban di pundaknya untuk bawa sesuatu ya dibebani gitu. Sehingga makna kata rob itu menjadi bagian yang dimiliki, dikuasai, diberi rizki, dipotong sekehendaknya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dipahami oleh begitu banyak ulama. Kurang lebih seperti itu. Yang lain monggo. Oke, Mbak Astuti, kata rob dimaknai murabbi, merawat, malik, penguasa. Kebalik, Mbak, penguasanya malik. Yang maliknya raja. Jadi malik pendek raja, malik penguasa. Kayak kita baca. Maliki yaumiddin. Itu penguasa atau raja? Penguasa. Puasa. Iya. Tapi kalau malikin nas, baru rajanya manusia. Kebalik ya, Mbak Suti ya. Al-Mu'nim pemberi nikmat, Sayyid yang berwenang, Qayyim yang mutlak. Ya, itu koreksinya. Mbak Suti. Kebalik antara malik sama malik. Malik penguasa, kalau malik raja. Makanya kita dibolehkan kalau dalam Al-Fatihah itu membaca panjang, membaca pendek, sama. Karena yang dimaksud adalah Allah. Jadi kalau kita bacanya Maliki Yaumiddin, boleh. Meskipun yang benar adalah Maliki Yaumiddin. Untuk kata romnya ini kan hanya milik Allah saja ya. Tapi Nah, berbeda dengan tadi pemaknaan seperti Malik. Malik ini kan bisa digunakan untuk makhluk. Misalkan saya Malik itu penguasa pemilik ya. Misalkan ya, ini juga pemilik. ya. Yang Tetapi tidak langsung jadi Malik. Hmm. Pak Prabowo itu Maliknya kita kan. Tapi apakah dia menguasai kita? Tidak. Hmm. Jadi dia bukan Rob. Hanya sekedar Malik saja. Iya. Kan gitu jadinya.
Artinya memang keseluruhan makna itu tergabung dalam satu Betul, makna Rabb itu betul, Masya yang Allah, membedakan. Kalau kita hanya kayak Al-Mun'im itu memang hanya milik Allah tadi ya. Karena ini betul. pemberi nikmat tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita Kita memberi juga nikmat. Misalnya kita punya piaraan. Piaraan ya, kalau kita yang memberikan makanan, itu kita sebagai al-mun'im juga. hmm, Tapi ketika misalnya piaraan kita tinggal, kita lagi, ini rencana tanggal 17 sampai 25 Januari kita mau safar ke Sanlat ke Haramain. Itu ditinggal piaraan, siapa yang ngurus? Gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kita tidak bisa mutlak sebagai al-mun'im, tapi kita menjadi bagian al-mun'imnya. Seperti di bahasan Asmaul Husna, kalau Allah itu begitu, lalu kita gimana? Kita cuman, kalau Allah itu as-sami', maha mendengar, kita cuma mendengar terbatas saja. Hanya sebatas yang kita mampu mendengar. Kalau ada orang kira-kira teriak dari jarak 500 meter, kedengeran nggak sama kita? Enggak. Tapi Allah bahkan nggak teriak, baru dalam hati aja udah dengar. Nah, sampai kayak begitu. Jadi beda antara kita dengan Allah itu sama-sama punya kuasa, tapi yang Allah punya maha kuasa, sedangkan kita cuma punya kuasa saja. Kita bisa melihat, tapi Allah maha melihat. Kita nih kalau nengok kanan, nengok kiri, nggak ada. Paling ya cuma ruangan yang di mana kita ada gitu. Tapi sementara malaikat, jinnya nggak tahu kita ada berapa banyak. Baik. beda dengan Monggo. Al-Qayyim. Al-Qayyim mutlak hanya milik Allah saja. Al-Qayyim itu mutlak, betul, mutlak. Absolut. Iya. Allah as-samad itu sama. Mutlak. Jadi kalau Kita Rabbi bergantung. manusia bisa karena dalam doa kita ini ya memohon misalkan kama rabbayani shaghira itu sebagaimana orang tua kita mendidik kita merawat kita itu juga Ya, merawat. disematkan untuk orang tua kita ya. Ya, dan itu Mari bumerang, Ustaz. Kalau misalnya hmm, kita suka marah-marah sama anak, makanya itu ya Allah sebagaimana dia merawat saya, itu kan bunyinya sama seperti sebagaimana dia memaki-maki saya, memarahi saya, menghajar saya. Itu sama kan? Sama, Ustaz. Dan itu bumerang itu. Kalau kita didoakan sama anak kita itu tergantung sikap kita ke anak seperti apa. Yang lain silahkan, monggo. Ini anteng semua nih kalau lagi ngumpul sama MKI ini. Kalau di grup kecil biasanya ada aja yang ditanya. silakan jamaah masih ada waktu nih Masya Allah ya hari Jumat Sayyidul Ayam banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini. Sudah surat baca surat Al-Kahfi atau banyak sholawat gitu ya. Dan ada waktu yang mustajab saja ya di menurut para ulama di akhir hari itu ya di sore hari saja ya. Di pada asar. Pada asar itu menjadi waktu mustajab untuk kita jadikan waktu yang paling istimewa untuk berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita lewatkan ini tiap minggu tekapkan ya tiap Jumat. Apa kita memanfaatkan waktu utama itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita mudahkan ya. Baik, kalau tidak ada, yuk kita sama-sama baca. Saya sharing dulu eh, izin yang dari para masyayikh. Saya izin share dulu. Share komputer. Baik, saya pilih Syekh Al-Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذي جعل Kedengeran nggak? لكم الأرض فراشا Jelas, Sir. Jelas. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Iya, kalau dibaca mujawad seperti itu ya. Sesuai dengan tajwidnya. Baik,
Untuk menutup, kita sama-sama sebelum pekan depan insya Allah kita satu-satu mencoba untuk tarjim dan mentafhim. Ya Yohanes, wahai manusia, na'budu, ya, sembahlah Rabbakum, Rabb kalian, alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian, walladzina dan yang juga min qablikum menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Kita sama-sama baca, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min الذين la'allakum لعلكم tattaqun. لعلكم qablikum la'allakum tattaqun. Baik, insyaallah kalau dengar rame-rame kan nggak ketahuan salahnya di mana ya. Nanti kalau satu-satu baru tuh. Gitu. Insyaallah ketemu pekan depan. Kita tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada umur. Link mushafnya apa San nih? Yang Hah? antum share ini link Ini mushafnya Tanzil, apa? Tanzil saya. Ustaz? Tanzil.net, Tanzil.net. Saya Tanzil. kirim di grup ya. Enggak. Silakan ini bisa dibuka nih kalau ingin mendengarkan suara-suara indah para. Dan itu bisa milih ya beberapa masaih, mau yang cepat, mau yang favorit kita apa segala macam dan seterusnya. Silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Hasanadi dan jamaah semuanya. Jangan lupakan juga di hari yang Jumat penuh berkah ini ada QRIS di samping kanan saya, di samping kiri saya yang udah disiapkan oleh admin. Silakan untuk memanfaatkan momen terindah ini di hari Jumat Sayyidul Ayam untuk memanfaatkan keberkahan pagi dengan keberkahan harta kita. Tidak hanya kita menambah ruhani kita dengan ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Al-Jambari, juga mari kita memantapkan rohani kita dengan selalu bersedekah. Fisabilillah, infak fisabilillah menjadi jalan yang juga Allah siapkan untuk kita, termasuk amal yang mudah-mudahan Allah hadirkan kecintaannya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah